gitu ya. Terakhir adalah soal pernikahannya gitu, karena walaupun kita udah satu visi misi, udah sekufu tadi yang kita bilang, ini bisa juga jadi peluang ribut, walaupun sebenarnya kalau udah pernikahan mah insya Allah ya lanjut ya habis itu gitu ya. Cuman jangan sampai di sini udah crash duluan gitu. Gimana caranya supaya nggak crash? Abis pertanyaan ini. Apa sih penyebab utama cekcok anak dan orang tua atau calon pasangan saat proses pernikahan? Kita coba tanya siapa ya? Mbak Ramadan Leni, ada nggak ya? Halo, Mbak Leni. Assalamualaikum Mbak Leni, gimana nih Mbak Leni? Waalaikumsalam. Kira-kira penyebab utama sering cekcok soal pernikahan apa sih Mbak Leni? Single apa sudah menikah? Alhamdulillah masih single. Alhamdulillah masih single. Gimana nih kalau menurut Mbak Leni? Penyebabnya apa sih sering ribut kalau dengar dari teman? Penyebab utamanya itu tentang konsep walimanya itu sih sebenarnya. Ya betul. Konsepnya mama pengennya begini, anak maunya begitu gitu ya. Oke, ada lagi nggak Mbak? Itu aja sih maksudnya. Oke, makasih Mbak Leni. Sip. Kita dengar dari satu lagi ya, dari prianya. Ada yang raise hand. Mbak Agustin mau ngomong? Iya Kak, boleh. Tapi boleh. Lagi off cam karena di sini mati. Nggak masalah. Oke, nggak apa-apa. Gimana menurut Mbak? Jadi penyebab utama cekcok anak dan orang tua atau calon pasangan saat proses pernikahan tuh Kak biasanya mengenai uang panai. Jadi kalau misalnya di pihak perempuan nggak nerima, ada teman saya nggak jadi nikah gara-gara cuma kurang 5 juta gitu. Jadi baiklah. Kayak gimana ya, proses keuangannya itu nggak bisa ditolerir gitu. Jadi nggak diterima laki-lakinya karena itu gitu. Itu Kak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Agustin. Iya, sama-sama. Oke, jadi yang tadi kalau kata Mbak Leni karena konsep nikahannya, kalau kata Mbak Agustin ya karena ada uang panai. Uang panai ya tadi ya, terkait suku berarti ada uang panai yang harus diambil gitu atau diterima gitu ya. Tadi ada yang raise hand, kayaknya satu lagi, sorry. Siapa ya tadi ya? Mbak siapa ya tadi yang lagi raise hand? Oh, Mbak Ayu. Sama nggak Mbak Ayu? Uang panai juga atau gimana Mbak Ayu? Mangga. Iya, Bu. Saya lagi ngalamin juga. Ini kan lagi urus nikah juga kebetulan ya. Oke. Kemarin-kemarin juga habis cekcok itu mengenai budget pernikahan sih, pengeluaran antara saya dan orang tua itu berbeda seperti itu. Wajar banget sih itu. Wajar banget terjadi. Oke, jadi budget ya kalau Mbak Ayu ya. Jadi ada uang panai bahkan sebelumnya ya, sebelum pernikahannya mau jadi gitu kan, itu uang panai tadi soal konsep, soal budget. Oke, ada 3 ya. Makasih Mbak Ayu. Oke. Jadi betul. Makanya kita coba luruskan bahwa penyebab utamanya adalah uangnya yang dimiliki tidak sejalan dengan keinginan. Orang tua pengennya uang panainya sebesar 100 juta, sementara kurang 5 juta, jadi nggak jadi, misalnya gitu. Terus kemudian tadi budget, uang yang dimiliki atau anggaran yang dimiliki tidak sejalan dengan keinginan yang mau dikeluarkan, gitu kan. Terus kemudian tadi konsepnya Bapak pengennya ngundang 1000 orang, sementara anak budgetnya cuma ada buat 100 orang, nggak uang nggak sejalan dengan keinginan. Ini berarti akar utamanya. Nah, caranya gimana? Kalau saya kemarin adalah bikin namanya wedding dream board. Wedding dream board ini di ibarat kata semacam mungkin kalau papan lah ibarat kata ya, papan tulis gitu ya. Dijelasin, divisualisasikan kayak gimana sih tipe nikahan yang diinginkan gitu. Orang tua maunya berapa? Oke, orang tua maunya 1000. Sementara anak budgetnya cuma 100. Berarti budget yang 900 itu wajib ditanggung sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang punya keinginan. Gitu. Itu jadi kita perlu kayak duduk bareng, ngomong sama orang tua dan juga mungkin biasanya gini, cara biar meminimalkan konflik ya. Saya ngomong dulu sama orang tua saya, calon suami ngomong sama orang tua calon suami. Gitu ya. Jadi dengan wedding dream board ini dengan budget yang sudah disepakati si calon bride and groom, pengantin pria dan pengantin wanita gitu ya. Lalu punya duit berapa? 25 juta. Saya punya uang berapa? 25 juta. Oke, kita sama-sama punya 25 juta, punya 50 juta.
tipenya seperti apa sih kita. Jadi si suami dan calon suami dan istri ini harus matang dulu sebelum bawa ke orang tua ya. Baru bawa ke orang tua, ini konsepnya seperti ini, budgetnya segini gitu. Kalau ternyata kata orang tua nggak begitu caranya gitu. Maunya ya 1.000, nggak bisa. Oke, kalau kayak gitu nggak apa-apa 1.000, tapi aku cuma punya budget 100. Berarti yang 900 dibajetin sama bapak ibu gimana gitu. Oh ya udah kalau kayak gitu 1.000 orang misalnya kayak gitu, dan aku bapak ibu mau bayar. Oh ya udah kalau kayak gitu oke gitu kan. Kita ngambil jalan tengah karena kita perlu tahu mereka adalah ya orang tua yang menghidupi kita selama dari kecil sampai sekarang besar gitu. Nggak bisa kita keras sama mereka, itu orang tua kita. Jadi kita ambil jalan tengahnya. Bahkan seringnya kita yang mengalah. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kita ambil jalan tengahnya mungkin 500 gitu kan, yang win-win solution 500 orang deh. Tapi protokol ya Pak karena lagi COVID misalnya gitu. Dan juga anggarannya harus jelas, anggarannya disebutin. Ya kan biasanya yang akan pengaruh pada budget adalah jumlah undangan. Gitu. Jadi jelas dulu total biaya pernikahannya berapa. Oke, dari orang tua 50 juta, dari kita 50 juta, misalnya 100 juta. Total biaya 100 juta. Dan 100 juta ini bukan cuma cover pernikahannya doang loh, tapi pra-pernikahan. Pra-pernikahan itu apa misalnya? Lamarannya, adatnya, itu juga harus dihitung. Ya, jadi dibagi lah ibarat kata misalnya porsinya 20% sama 80% ya. 20% itu pra pernikahan. Lamarannya butuh makanan, misalnya butuh juga seserahan atau apa gitu ya. Kemudian perlu juga souvenir, itu semuanya harus dibajetin gitu ya. Terus kemudian kontribusinya gimana? Kalau tadi misalnya pengantin wanita 25, orang tua pengantin wanita misalnya 50, pengantin pria 25, udah 100. Orang tua pengantin pria misalnya 0 karena merasa ya kamu laki-laki harus bisa biayain sendiri, bisa seperti itu. Ya nggak apa-apa, yang penting jelas aja gitu. Semuanya berapa, jumlah tamunya berapa. Jumlah tamunya tadi kan win-win solutionnya tengahnya ada 500 misalnya. Ya berarti 500 harus cukup dengan uang 100 juta tadi gitu. Termasuk juga ya tadi pra pernikahannya juga sudah dihitung. Biaya nikahnya juga dihitung, kayak misalnya ke KUA kan gratis, tapi kalau misalnya dipanggil penghulunya ya bayar gitu kan. Terus juga venue atau lokasi pernikahan itu juga sama, itu ya lumayan gitu biayanya. Nah ini budgetnya udah saya bikin survei waktu tahun 2018 ya, 3 tahun lalu lah gitu ya. Ini berapa sih budgetnya, dan ini masih relevan banget sama digunakan sekarang. Kalau di total itu sekitar segini, 33 sampai 86 jutaan, maksimal 86 juta, dengan ada beberapa part yang bisa dinolkan. Jadi teman-teman tuh bisa banget ngenolin ini, wedding organizer nggak usah, urus sendiri aja, sama juga dengan keluarga sebagai panitia misalnya gitu. Foto prawedding nggak perlu, biaya venue bisa 0 loh, sama kayak saya juga nggak bayar nih biaya venue, kenapa? Karena di rumah waktu itu saya. Foto booth bikin sendiri misalnya gitu, nggak ada, atau dibantu sama teman. Transportasi 0, karena apa? Misalnya tidak, namanya ini penting banget kalau misalnya kita satu suku biasanya gitu ya, kalau deket ya nggak perlu biaya transportasi. Misalnya sama-sama Padang ya tinggal pakai mobil aja misalnya gitu, nggak terlalu mahal. Mobil juga misalnya mobil kerabat, jadi nggak perlu bayar. Tapi bayangkan kalau yang satu di Aceh, yang satu di Papua, mau lamaran aja udah harus keluar biaya pesawat ya, mahal. Terus penginapan juga, terus udah gitu perawatan, kalau perempuannya perlu perawatan di salon, acara sebelum hari ya tadi lamaran segala macam. Premarital check up kalau ada yang terkait kesehatan ya, ini juga perlu dicek gitu. Jadi ini bisa banget 20 juta juga bisa kok nikah, memang karena yang mahal resepsinya bukan akadnya gitu. Jadi ini dibahas ya di jurnal keuangan pranikah. Nah, actionnya tadi kan udah nih, oke, planning udah, ngobrol nih juga udah babak belur sebenarnya di awal ini aja udah banyak banget ya cekcok mungkin di awal-awal. Setelah ini waktunya untuk planning apa? Planning gimana sih mantau budget pernikahan nih, contoh aja ya, karena masih dalam tahap on progress, video untuk bagaimana sih bikin budget pernikahan gitu ya di aplikasi. Nanti kelihatan kayak gini, oke, ternyata biaya untuk lamaran udah lewat nih. Teman-teman bisa invite loh, kalau bapak ibunya cukup high tech gitu ya, bisa di invite di sini di wallet ini, di catatan aplikasi ini, biar mereka bisa ngelihat oke, ternyata udah besar nih ya gitu. Apalagi kalau orang tuanya juga bisa ikut nyatet ya. Tapi kalau, ini ada bocor. Tapi kalau misalnya ternyata dia orang tua nggak terlalu high tech, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita kasih report aja ke orang tua, nih Pak, udah over budget, kita nggak bisa kayaknya kalau ngundang terlalu banyak lagi gitu. Itu bisa kelihatan. Dengan pencatatan ini harusnya
bisa jadi semacam fakta ya ke orang tua bahwa kita nggak bisa lebih dari sini, kalau nggak nanti kita bisa berhutang gitu ya. Nah ini ada videonya juga untuk bisa mengaplikasikan. Ini pantau budget ini wajib banget ada ya, bukan cuma untuk pernikahan ya, untuk segala hal. Mau traveling pakai budget, mau mudik pakai budget, mau renovasi rumah pakai budget kayak gini. Jadi ini bisa dipakai untuk segala occasion ya, untuk segala aktivitas atau tujuan keuangan kamu biar tetap on budget ini. Nah selesai. Jangan lupa bahwa pasca nikah itu lebih berat. Ini ada beberapa. Saya pernah yang udah follow, mungkin kebanyakan yang ikutan webinar ini udah follow ya. Jadi di yang gambarnya ini, postingan ini saya sharing soal topik obrolan pasca nikah. Kayak mau punya anak berapa, mau sekolah lagi kapan, S2 gitu atau S1 gitu ya. Kalau mau punya anak, nanti kita misalnya kerja, mau titip apa enggak anaknya, atau istri mau resign gitu. Istri mau resign, si pria harus mikirin, istri resign tapi ada cicilan KPR, cukup nggak ya gitu dengan income dari saya doang, cukup nggak ya tetap ngasih orang tua istri dari income saya doang, itu tetap harus dipikirin. Stres nggak ya istri saya kalau diminta hanya di rumah aja gitu kan, sementara dulu dia aktivis banget di kampus gitu kan, itu harus dipikirin. Rencana karir gimana, cari side hustle, income tambahan. Kalau sandwich generation datang, kita sama-sama harus cover orang tua, gimana ya income kita, mau ningkatin skill apa, membangun kebiasaan baik apa, ini contoh-contohnya. Nah, sebenarnya makanya, karena pasca nikah ini lebih berat, makanya disebut sebagai, biasanya kan selamat menempuh hidup baru, teman-teman. Kenapa? Karena it's totally like a new case gitu ya, benar-benar kayak hidup baru banget sama orang itu selamanya gitu kan, dan ternyata banyak cekcok gitu ya, itu benar-benar butuh energi banget. Dan itu, itu belum ada anaknya loh gitu. Kalau misalnya ada anak lebih mantap lagi nanti prosesnya gitu ya, ada 3 orang berarti. Nah, ini ada beberapa obrolan pasca nikah, tinggal diisi nanti di jawaban pertanyaan ini. Ini ada checklistnya yang saya masukin ke sini supaya teman-teman ada panduan untuk ngobrol. Dan jangan lupa kita sekarang sudah masuk ke fase yang baru, bukan lagi sendiri tapi berdua ya. Jadi kita harus udah ngobrolin lagi piramida ini. Piramidanya udah gabung sekarang, jadi income suami tambah istri itu udah digabung, dan ada darurat kita gimana ya? Karena dana darurat setelah menikah jadi naik. Kenapa? Sekarang udah punya tanggungan, punya istri, punya anak nanti. Bukan lagi 3 kali kebutuhan bulanan, tapi targetnya adalah 12 kali kebutuhan bulanan. Proteksi gimana? Para pria sudah jadi kepala keluarga. Kalau meninggal dunia, istrinya nggak misalnya istrinya tidak bekerja gitu ya, kemudian sudah punya anak, harus ada punya proteksi jiwa gitu kan. Apalagi saat COVID kayak gini kan tinggi banget ya resiko untuk meninggal dunianya, harus punya proteksi jiwa. Cek di kantor, punya nggak proteksi jiwa? Biasanya sering nerima slip aja nggak pernah dibaca. Padahal sebenarnya kita punya mungkin dari kantor, jadi nggak usah beli asuransi lagi kalau dari kantor udah ada ya. Terus sekarang tujuan pernikahan kita mau apa nih dalam 5 tahun ke depan? Makanya tadi saya bilang, jangan tiba-tiba nanti disuruh orang tua ambil KPR, padahal kita punya tujuan pernikahannya misalnya dalam tahun kedua mau lanjut sekolah ke luar negeri, misalnya gitu. Ya nggak usah ngambil KPR dulu, gitu. Tahan dulu, simpen aja dulu tabungan uang rumahnya, gitu. Di mana? Di investasi, bisa di reksadana. Simpen, supaya apa? Kita bisa pergi kemana aja tanpa harus membawa cicilan kemana-mana. Bingung kan? Mau keluar negeri, tapi masih ada cicilan. Bingung, gitu. Nah, terakhir, habis ini mungkin sesi tanya jawab ya. Manage keuangan single dan manage keuangan pasca nikah itu sama-sama susah. Bedanya cuma di masalah waktu. Mau susah sekarang, apa susah nanti. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya belum lihat kolom chat ya, udah banyak nih chatnya ya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Anin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah,